Sebelum kita melaksanakan praktek mandiri, saya akan tunjukkan sebuah konsep yang akan kita bangun dalam GNS 3. Yang pertama adalah GNS 3 VM kita setelah kita jalankan memiliki 3 buah NIC. NIC yang pertama adalah terhubung ke internet melalui wireless adapter yang dibuatkan sebuah NAT melalui VLAN 8. Jadi kalau saya tunjukkan GNS 3, setelah saya jalankan ini GNS 3, saya screen. Saya memiliki 3 buah network. Yang pertama adalah VMnet 1, yang kedua VMnet 8, dan ketiga adalah VMnet 9. Saya kembali lagi ke konsepnya. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini adalah VMnet 1. VMnet 1 adalah host only, VMnet 9 adalah bridge. Jadi saya kembali lagi ke konsep bahwa kita memiliki secara fisik komputer PC host kita atau komputer Windows kita memiliki 2 LAN card. LAN card yang pertama yaitu wireless adapter terhubung dengan DHCP server pada sumber internet. Untuk contoh ini saya adalah 1.1 untuk sumber internet. Kemudian yang kedua adalah network adapter ya, yang terhubung ke access point yang telah saya pasang menggunakan kabel UTP. Jadi kalau saya tunjukkan, yang pertama adalah network adapter mereknya Realtek. Kemudian yang kedua adalah WLAN adapter, mereknya adalah Broadcom. Jadi yang pertama adalah Realtek, yang kedua adalah Broadcom. Ya, pertama adalah Broadcom dan Realtek, dua ini. Selanjutnya GNS 3 memiliki 3 buah NIC tadi. Yang pertama adalah VMnet 1, yang kedua adalah VMnet 8, yang ketiga adalah VMnet 9. Ketiganya ini dapat disetting dari sini. Kita lihat. Pilih Edit Virtual Network Editor. Yang pertama adalah VMnet 0. Dia bridge ke dalam Broadcom. Ya, jadi itu sumber internetnya. Jadi kita lihat di sini. Ini sumber internet, ada VMnet 0 tapi tidak saya gambarkan di sini. Dia kalau menggunakan PC host, maka PC host dalam virtual machine yang akan terhubung dengan VMnet 0 pasti terhubung dengan wireless. Nah, yang kita gunakan adalah VMnet 8. Dari mana VMnet 8? Saya kembali lagi ke sini. Bahwa VMnet 8 adalah NAT. Nah, NAT itu artinya bahwa dalam VMware telah menyediakan sebuah router. Jadi NAT itu dalam VMware setelah kita disediakan sebuah router. Yang ini ya, jadi ada router, alamatnya adalah 12.2. Dari mana kita bisa lihat? Dari sini kita bisa melihat bahwa NAT, kalau saya pilih NAT setting ya 192.168.12.2, maka itulah gateway-nya. Ya, oke. Selanjutnya NAT tersebut memiliki DHCP ya. Dimulai dari 128 sampai 254. Dan komputer PC host atau komputer saya di sini ya, memiliki VMnet 8 juga dengan alamat IP 192.168.12.1. Jadi kalau saya gambarkan di dalam skema tadi, komputer PC host saya di sini ada, sebentar saya tunjukkan konsep sebelumnya. Yang ini, bahwa komputer saya memiliki NAT juga, yaitu komputer PC hostnya 192.168.12.1. Kemudian selanjutnya saya kembali ke konsep yang wireless. Selanjutnya komputer saya juga memiliki VLAN 1. Komputer PC host ini memiliki VLAN 1.
yang ini VLAN 1. Saya lihat IP-nya, dia adalah 192.168.233.1. Ini didapat dari VMware. Kalau saya buka VMnet 1 ini, tipenya adalah host only. Host only adalah jaringan yang hanya ada di dalam PC host, ya, tidak dikeluarkan, jadi hanya ada di dalam komputer ini. Dan alamatnya dibuat DHCP 192.168.233.0. Artinya komputer dengan VMnet 1 pasti akan mendapat 233.0. Ya. Saya kembali lagi ke konsep yang ini. Dalam GNS juga memiliki VMnet 1. Dia mendapat DHCP dari VMware. Otomatis dia akan mendapat 192.168.233.xx karena DHCP. Kita cek. Ya. Dia mendapat DHCP yaitu 128. Ya. Selanjutnya, dia juga memiliki, tadi saya telah kemukakan bahwa kita juga memiliki internet yaitu VMnet 8 yang ini. Nah, kalau saya cek di sini, oke, saya akan cek internet, cek GNS, cek internet. Ya, terkoneksi. Kemudian saya cek dari mana sumber internet dengan pixel. Ya, sumbernya adalah 233.128. Ya. Ya. Selanjutnya kita kembali ke konsep. Setelah ini terkoneksi, maka GNS 3 VM harus terhubung dengan GNS. Jadi kalau saya tampilkan GNS, saya belum keluarkan di sini. Oke, dia ini. Ini saya punya GNS 3. Di mana GNS 3 ini harus terhubung dengan GNS VM. Kita lihat di sini, edit, preference. Oke, kemudian GNS VM. Di sini kita lihat bahwa server, oke, server general, sebentar. Di mana bandingnya? Port 80, sebentar, main server. Nah, ini dia. Ada host banding 192.168.233.1. Jadi GNS 3 harus bisa terhubung dengan VMnet, dengan GNS 3 VM, atau terhubung dengan komputer PC host menggunakan host banding dengan alamat 192.168.233.1. Nah, dari mana ini didapat? Ini adalah alamat PC host saya. Jadi kalau saya keluarkan jaringan yang ini, oke, komputer PC host saya yang ini, kita lihat di sini. Ini alamatnya adalah 192.168.233.1. Jadi kita kembali ke konsepnya di sini. Ya, GNS 3 akan terhubung ke PC host ini menggunakan alamat dia banding ini, ya, menggunakan alamat 233.1, ya. Di sini di banding ke GNS 3 233.1. Jadi ini akan terhubung ke dalam GNS VM melalui host only VLAN 1, VMnet, VLAN 1. Nah, bukan VLAN ya, VMnet. Saya akan edit ini semua namanya VMnet. Saya edit dulu sebentar. Oke, nanti saya edit di sini. Ungroup. Ya, semuanya harus dengan VMnet.
sekarang saya sudah rubah tadi. Nah, jadi bending menggunakan VMnet 1. Setelah GNS3 bending menggunakan VMnet 1, maka kita bisa membangun jaringan di dalam GNS3. Untuk mengeluarkannya kita membutuhkan VMnet 9. Nah, disinilah kita perlunya adalah tambahan untuk VMnet, yaitu VMnet 9. Saya cek kembali ke jaringan VMware yang ini. Saya edit Virtual Network Editor. Selanjutnya adalah VMnet 9. VMnet 9 adalah tipenya bridge ke Realtek. Ya. VMnet 9 bridge ke Realtek. Artinya, kalau saya gunakan VMnet 9 yang ini, VMnet 9, maka dia akan terhubung ke Realtek ke sini. Ini adalah menggunakan VMnet 9 disambung dengan VMnet 9. Dengan IP-nya tidak sesuai dengan jaringan. Dibedakan 10 10 10. Jadi fungsi LAN card di sini hanya untuk melewatkan data saja, dia tidak ikut mengambil data di sini. Jadi dia hanya lewat untuk masuk ke dalam GNS3. Jadi kalau saya gambarkan lagi di sini ada GNS3, kita akan membuat sebuah PC dan di sini akan dihubungkan ke dalam VMnet 9, keluar ke Realtek keluar ke access point, di mana LAN card Realtek ini tidak ikut mengambil data karena IP-nya berbeda. Jadi kalau di sini IP-nya 192.168.15.2, kemudian saya punya perangkat di luar 15.3, maka dia tidak ikut mengambil data di sini karena berbeda. Dia hanya lewat ke sini, terus langsung ke atas ke access point dan ke alat smartphone. Jadi nanti kita akan memiliki 3 buah di GNS dan kita akan bisa membangun jaringan di dalam GNS 3 dengan melakukan bridge keluar. Bagaimana bridge keluar? Ya, seperti ini. Ya, ini ada bridge. Kalau saya pilih configure, dia berdasarkan VMnet, berdasarkan GNS3 VM, maka ada 3 LAN card di sini. Ya, ada 3 LAN card, ETH0, ETH1, dan ETH2. Di mana ETH0 adalah VMnet 1. Kalau kita buka di sini, ETH0, ETH1, dan ETH2. ETH0 VMnet 1, ETH2 adalah VMnet 8, dan ETH3 adalah VMnet 9. Jadi di sini kalau saya pilih VMnet 2, ETH2 berarti sama dengan VMnet 9. Seperti itu. Maka sama-sama menggunakan bridge. Mungkin itu konsep untuk jaringan yang akan kita bangun. Untuk hasil pengujian di akhir hasilnya adalah seperti berikut. Saya akan tunjukkan bagaimana hasil pengujian nantinya, bahwa kita memiliki Windows 7 yang di bridge ke dalam suite manajemen, disambung dengan suite manajemen, terhubung ke luar ya menggunakan bridge eksternal. Jadi kalau saya buka konsol seperti ini dan saya beri alamat IP untuk Windows 7 adalah 15.2. Selanjutnya saya juga punya perangkat smartphone ya, dengan terkoneksi ke tamu, ya, SSID tamu yang telah dibuat. Kemudian di mana IP-nya adalah 15.3. Kita akan coba ping nantinya dari jaringan internal ke eksternal wirelessnya. Ping 192.168.15.2.
15.3 terkoneksi. Kemudian dari sini kita akan coba ping juga. Gimana ping? Oke. 15.2 komputer ini 15.2 ya, terkoneksi juga. Mungkin itu contoh hasil daripada uji coba kita.